William sang penakluk, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana seorang anak haram dari Normandia bisa menjadi Raja Inggris dan mengubah sejarah selamanya? Ini adalah kisah luar biasa dari William sang penakluk. Cerita kita dimulai sekitar tahun 1028 di Normandia, sebuah wilayah di Prancis. William lahir sebagai putra Robert I Adepoti Normandia. Ibunya, Herleva dari Valais, bukanlah istri sah Robert, sehingga William dijuluki William si anak haram. Julukan ini akan menghantuinya sepanjang hidup, memicu ambisi besar untuk membuktikan dirinya. Saat William baru berusia sekitar 7 tahun, ayahnya meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari ziarah. Sebelum pergi, Robert telah menunjuk William sebagai ahli warisnya. Namun, bagi para bangsawan Normandia yang haus kekuasaan, seorang adipati cilik, apalagi seorang anak haram, adalah sasaran empuk. Masa kecil William penuh dengan bahaya. Para bangsawan saling berebut kekuasaan dan banyak pendukung setia William yang tewas melindunginya. Ia harus belajar bertahan hidup di tengah intrik istana dan ancaman pembunuhan yang nyata. Ada cerita bahwa ia bahkan harus tidur di kandang untuk bersembunyi. Pengalaman pahit ini membentuk karakternya. William tumbuh menjadi seorang pemimpin yang tangguh, cerdas secara taktik, dan kejam saat diperlukan. Ia belajar bahwa untuk bertahan, ia harus menjadi lebih kuat dan lebih licik dari semua lawannya. Ketika ia cukup dewasa, William mulai mengambil alih kendali. Satu persatu, ia menaklukkan para bangsawan pemberontak dan mengonsolidasikan kekuasaannya di Normandia. Pertempuran Valais Dunes pada tahun 1047 adalah titik balik penting. Dengan bantuan sekutunya, Raja Henry I dari Prancis, William yang masih muda berhasil mengalahkan koalisi bangsawan pemberontak. Kemenangan ini membuktikan kemampuannya sebagai komandan militer dan mengamankan posisinya sebagai adipati Normandia. Ia bukan lagi sekadar anak kecil yang bisa diremehkan. Di tengah perjuangannya, William juga menemukan cinta. Ia jatuh hati pada Matilda dari Flanders. Namun, pernikahan mereka tidak mudah. Ada halangan politik dan bahkan larangan dari Paus karena mereka memiliki hubungan kerabat yang terlalu dekat. Tapi William tidak menyerah. Ia berjuang selama bertahan-tahan untuk mendapatkan izin menikah. Kegigihannya membuahkan hasil, dan mereka akhirnya menikah. Pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga aliansi strategis yang memperkuat posisi Normandia di Eropa. Sekarang, mari kita bergeser ke seberang selat, ke Inggris. Raja Inggris saat itu, Edward sang pengaku, tidak memiliki anak. Edward memiliki hubungan keluarga dengan William. Ibunya adalah bibi buyut William. Menurut samber-samber Normandia, pada tahun 1051, Edward yang merasa berutang budi pada keluarga Normandia yang telah melindunginya saat di pengasingan, diduga menjanjikan takhta Inggris kepada William. Janji ini menjadi klaim utama William atas mahkota Inggris. Namun, ada kandidat lain yang sangat kuat, Harold Godwinson. Ia adalah bangsawan paling berkuasa di Inggris, seorang komandan militer yang dihormati, dan saudara ipar raja. Pada tahun 1064, sebuah peristiwa krusial terjadi. Kapal Harold terdampar di Normandia dan ia menjadi tamu William. Dalam situasi ini, Harold dipaksa bersumpah di atas relik suci untuk mendukung klaim William atas takhta Inggris. Sumpah ini, entah tulus atau terpaksa, menjadi alat propaganda yang sangat kuat bagi William nantinya. Pada Januari tahun 1966, Raja Edward wafat. Di ranjang kematiannya, ia menunjuk Harold Godwinson sebagai penggantinya. Dewan Bangsawan Inggris, Witan, dengan cepat menyetujui dan menobatkan Harold sebagai Raja Harold II. Ketika berita ini sampai ke telinga William, ia murka. Ia merasa dikhianati. Janji Edward dan sumpah Harold telah
dilanggar. Bagi William, ini bukan hanya perebutan kekuasaan, ini adalah masalah kehormatan dan hak ilahi. Ia segera memulai persiapan besar-besaran untuk invasi. William mengumpulkan armada kapal yang sangat besar dan pasukan yang terdiri dari satria Normandia, tentara bayaran dari seluruh Eropa dan sekutu-sekutunya. Ia mendapatkan restu dari Paus yang memberinya panji suci untuk dibawa ke pertempuran. Ini mengubah invasinya menjadi semacam perang suci, melegitimasi tindakannya di mata dunia Kristen. Sementara itu, Raja Harold di Inggris menghadapi ancaman dari dua arah. Selain invasi William yang dinanti dari selatan, ia juga harus menghadapi invasi dari utara oleh Raja Norwegia Harald Hardrada yang juga mengklaim takhta Inggris. Pada akhir September tahun 1966, pasukan Norwegia mendarat. Harold dengan cepat memimpin pasukannya ke utara, dan dalam pertempuran Stamford Bridge yang brutal, ia berhasil mengalahkan dan membunuh Harald Hardrada. Itu adalah kemenangan yang gemilang, tetapi pasukannya kelelahan dan terkuras. Hanya 3 hari setelah kemenangannya di utara, nasib buruk menimpa Harald. Angin yang selama ini menahan armada William di seberang selat akhirnya berubah. William dan pasukannya mendarat tanpa perlawanan di Pevensey, di pantai selatan Inggris. Mendengar berita ini, Harold harus membuat keputusan sulit. Ia memaksa pasukannya yang kelelahan untuk berbaris ratusan kilometer kembali ke selatan dengan kecepatan luar biasa untuk menghadapi William. Pada 14 Oktober tahun 1966, dua pasukan bertemu di dekat sebuah bukit bernama Sand Lake Hill, dekat kota Hastings. Pertempuran Hastings pun dimulai. Pasukan Anglo-Saxon pimpinan Harold membentuk dinding perisai yang kokoh di puncak bukit, sebuah formasi pertahanan yang sangat sulit ditembus. Sepanjang hari, kavaleri Normandia berulang kali menyerang dinding perisai itu, tetapi selalu gagal. Pertempuran berlangsung sangat seimbang dan brutal. Melihat pasukannya mulai goyah, William menggunakan taktik cerdas. Ia memerintahkan sebagian satrianya untuk berpura-pura mundur. Seperti yang ia harapkan, beberapa prajurit Saxon yang tidak disiplin memecah formasi dinding perisai mereka untuk mengejar musuh yang mundur. Begitu mereka turun dari bukit, kavaleri Normandia berbalik dan membantai mereka di tanah terbuka. Taktik ini diulang beberapa kali, perlahan-lahan melemahkan dinding perisai Saxon. Menjelang senja, tragedi menimpa Inggris. Raja Harald terbunuh. Menurut catatan Beer Tapestry yang terkenal, ia tewas setelah sebuah panah mengenai matanya. Dengan gugurnya raja mereka, semangat pasukan Saxon hancur. Pertahanan mereka runtuh dan pasukan Normandia meraih kemenangan. Setelah pertempuran Hastings, William tidak langsung menjadi raja. Ia harus menaklukkan sisa perlawanan. Ia berbaris menuju London, menghancurkan semua yang menghalangi jalannya untuk mengintimidasi para bangsawan Inggris. Akhirnya, pada hari Natal tahun 1066, di Westminster Abbey, William, si anak haram dari Normandia, dinobatkan sebagai Raja William I dari Inggris. Momen ini menandai akhir dari era Anglo-Saxon dan dimulainya dominasi Normandia. Pemerintahan William mengubah Inggris secara fundamental. Ia menyita tanah dari para bangsawan Saxon dan memberikannya kepada para pengikut Normandianya, menciptakan kelas penguasa baru yang berbahasa Prancis. Ia membangun kastel-kastel batu di seluruh negeri untuk mengendalikan populasi, mengubah lanskap Inggris selamanya. Bahasa, hukum, dan arsitektur Inggris semuanya terpengaruh. Bahasa Inggris modern yang kita gunakan saat ini adalah campuran dari bahasa Jermanik kuno milik Saxon dan bahasa Prancis Latin milik Normandia. Salah satu pencapaian terbesar William adalah Domesday Book pada tahun ke-1086. Ini adalah survei besar-besaran atas seluruh tanah
dan kekayaan di Inggris yang memungkinkannya untuk mengetahui secara pasti apa yang dimiliki kerajaannya dan berapa banyak pajak yang bisa ia kumpulkan. Ini adalah prestasi administrasi yang luar biasa untuk zamannya. William Sang, penakluk, meninggal pada tahun 1087 karena cedera yang dideritanya saat berkuda dalam sebuah kampanye militer di Prancis. Kisahnya adalah bukti nyata tentang bagaimana ambisi, ketangguhan, dan sedikit keberuntungan dapat mengubah nasib seseorang secara drastis, dan pada gilirannya mengubah arah sejarah sebuah bangsa. Dari seorang anak haram yang terbuang, ia bangkit menjadi salah satu raja paling berpengaruh dalam sejarah Inggris. Terima kasih sudah menonton kisah luar biasa dari William Sang Penakluk. Jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa.